Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Akadun, pramusaji Anda dalam perkuliahan metodologi penelitian statistik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang unit analisis, teknik analisis data, dan metode analisis. Pertama kali kita akan membahas tentang unit analisis. Tentu saja unit analisis di dalam penelitian kuantitatif berbeda dengan penelitian kualitatif. Pada penelitian kuantitatif yang dimaksud dengan unit analisis itu adalah sasaran kajian penelitian. Jadi apa yang menjadi sasaran penelitiannya apa? Unit analisis suatu penelitian kuantitatif dapat berupa individu atau perorangan, bisa kelompok, atau bisa unit analisisnya itu adalah organisasi. Jadi apa yang menjadi sasaran, terutama apa yang menjadi kajian dari penelitian itu bisa dimintakan kepada perorangan atau individu, bisa diwakili oleh kelompok, atau bisa diwakili oleh organisasi. Penentuan unit analisis ini sangat berkaitan dengan penentuan populasi dan sampel penelitian. Jadi unit analisis ini sangat berkaitan dengan populasi dan sampel penelitian. Apa ya yang jadi contoh keterkaitan antara unit analisis dengan sampel penelitian. Suatu penelitian dengan unit analisisnya organisasi, misalnya departemen, lembaga, dinas, badan, atau kantor, maka semua anggota organisasi itu, baik itu kepala, sekretaris, direktur, kasubdit, kabid, kasubag, kasih, atau pegawai pelaksana dapat mewakili organisasi serta boleh saling menggantikan. Meskipun akan lebih banyak yang menjadi sampel adalah pemimpin atau pimpinan organisasi tersebut dan cukup diwakili oleh satu orang dari setiap organisasi. Jadi kalau kita misalnya mau meneliti dinas kesehatan, nah yang menjadi unit analisisnya itu adalah dinasnya sendiri, maka respondennya itu bisa seorang kepala dinas, seorang sekretaris dinas, seorang kabid, seorang kabag gitu ya. Itu, tapi jangan sampai semuanya dijadikan responden. Tidak bisa berkaitan dengan responden, tapi satu karena mewakili dari dinas kesehatan itu. Jadi cukup diwakili oleh satu orang dari setiap organisasi. Justru suatu kekeliruan jika mengambil lebih dari satu orang dari organisasi tersebut ketika unit analisisnya organisasi. Keluar itu didasarkan suatu kondisi di mana ada perbedaan jawaban antara sampel atau responden yang satu dengan yang lain, padahal dari organisasi yang sama. Jadi ketika kita nggak bisa sampelnya dinas gitu ya, maka respondennya aja cukup satu gitu. Nah, apabila unit analisisnya kelompok, misalnya kelompok tani, kelompok moda, kelompok kesenian, kelompok kesatuan atau pendaerahan, maka yang dapat menjadi sampelnya adalah ketua atau anggotanya. Mereka dapat saling menggantikan atau mewakilkan. Jadi tetap sama, tidak berbeda dengan unit organisasi. Sampel atau responden kelompok cukup diwakili. Apabila sampelnya sama kelompok, maka cukup respondennya itu diwakili oleh salah satu anggota kelompok. Alahnya juga sama agar suara kelompok tersebut hanya satu pendapat atau satu suara. Nah, manakala unit analisis sendiri itu, maka sampelnya atau respondennya wajib by-name. Tidak boleh digantikan oleh orang lain. Misalnya karena direncanakan respondennya adalah kepala dinas X yang bernama Y, maka tidak boleh sampelnya diwakilkan atau digantikan orang lain dalam jadwal pesan. Misalnya
oleh sekretarisnya, oleh kabinnya, oleh kasubagnya, oleh kepala seksinya gitu ya, tidak boleh. Tapi harus yang bersangkutan yang bernama Y. Nah kalau itu sampelnya atau respondennya. Bagaimana dengan penelitian kualitatif? Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley itu dinamakan situasi sosial, social situation. Situasi sosial memiliki 3 elemen utama, yaitu tempat, pelaku, aktor, dan aktivitas activity. Ketiga elemen tadi berinteraksi secara sinergis. Situasi sosial bisa tempatnya di puskesmas, di mana aktornya bisa kepala puskesmas, kasubag dokter, perawat, bidan, dan lembaga non kesehatan lain. Mereka beraktivitas dalam melakukan pelayanan penyembuhan kepada anggota masyarakat yang sakit. Namun demikian, pada dasarnya sasaran penelitian kualitatif tidak hanya situasi sosial. Dapat saja sasarannya itu sarana-prasarana yang dimiliki oleh organisasi atau dokumentasi suatu kebijakan atau suatu literasi. Itu tidak seperti pada kuantitatif respondennya ya. Dalam penelitian kualitatif, jenis kasus dan deskriptif di mana unit analisisnya adalah aktor, maka aktornya ini bisa berupa organisasi, bisa kelompok, dan bisa individual, sama seperti pada penelitian kualitatif kalau sifatnya deskriptif. Dalam hal aktornya dapat organisasi, kelompok, individu, maka ketentuan unit analisis dalam penelitian kualitatif tidak berbeda jauh dengan ketentuan unit analisis dalam penelitian kuantitatif. Jadi masih pelaku itu organisasi. Kalau unit analisis organisasi maka bisa diwakili oleh siapa saja yang berasal dari tapi terutama oleh demikiannya kelompok. Nah, di samping unit analisis yang perlu kita ketahui juga ada yang namanya teknik analisis data dalam penelitian. Nah, sekarang bagaimana teknik analisis data dalam penelitian kualitatif? Dalam penelitian kualitatif, analisis data biasanya ya pada umumnya menggunakan analisis statistik. Analisis statistik ini deskriptif dimaksud untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Jadi tidak melakukan kalau analisisnya analisis statistik deskriptif, maka tidak si peneliti tidak berupaya untuk melakukan kesimpulan, tapi mendiskusikan apa-apa yang tertuang di dalam hasil kumpulan data. Statistik deskriptif dapat berasal dari penelitian populasi atau sampel. Apabila penelitian pada sampel, statistik deskriptif tidak dimaksudkan untuk menarik kesimpulan bahwa hasil penelitian berlaku untuk populasi, tetapi hanya berlaku untuk sampel saja. Statistik deskriptif dapat berupa penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, piktogram, modus, media, min, desimal, persentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata dan standarisasi dan perhitungan persentase. Statistik deskriptif juga dapat dilakukan untuk mencari kuatnya hubungan antara variabel melalui analisis korelasi, melakukan prediksi melalui analisis regresi, dan membuat perbandingan rata-rata dalam data sampel atau populasi. Analisis korelasi, regresi, dan perbandingan rata-rata atau lebih tidak perlu diuji signifikansinya. Statistik deskriptif tidak ada uji signifikansi. Tidak ada taraf kesalahan karena peneliti tidak bermaksud membuat generalisasi sehingga tidak ada kesalahan generalisasi. Di samping ada statistik deskriptif juga teknik analisis statistik itu dalam penelitian kualitatif ada namanya statistik inferensial. Statistik inferensial manakala penelitian
terhadap sampel yang dimaksudkan untuk mengambil kesimpulan yang berlaku untuk populasi. Statistik inferensial disebutkan juga statistik induktif atau probabilitas, karena statistik ini digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Nah, itu yang sangat penting dari analisis statistik inferensial. Jadi kita hanya mengambil data sampel tapi kesimpulannya untuk populasi. Statistik ini akan cocok digunakan bila sampel diambil dari populasi yang jelas dan teknik pengambilan sampel secara random atau acak. Statistik probabilitas, karena kesimpulannya yang dilakukan untuk populasi berdasarkan data sampel, itu gunanya bersifat peluang. Suatu kesimpulan dari data sampel yang akan diberlakukan untuk populasi itu mempunyai peluang kesalahan atau kebenaran atau tidak, yang dinyatakan dalam bentuk prosentase. Bila peluang kesalahan 5%, maka taraf kepercayaannya 90%. Bila peluang kesalahan 1%, maka taraf kepercayaannya 99%. Peluang kesalahan dan peluang misalnya ini disebut dengan taraf signifikansi. Pengujian taraf signifikansi dari hasil suatu analisis akan lebih praktis bila didasarkan pada tabel sesuai teknis analisis yang digunakan. Misalnya uji P akan digunakan tabel D, uji F digunakan tabel F. Pada setiap tabel sudah disediakan untuk taraf signifikansi berapa persen suatu analisis dapat digeneralisasikan. Contoh, hasil korelasi ditemukan koefisien korelasi 0,70 dapat berlaku pada 90 dari 100 sampel yang diambil dari populasi. Statistik inferensial terdapat statistik parametris dan non-parametris. Statistik parametris digunakan untuk menguji parameter populasi melalui statistik atau menguji ukuran populasi melalui data sampel. Parameter populasi itu meliputi rata-rata, simpangan baku, atau sigma, varians. Statistiknya meliputi rata-rata, simpangan baku, dan varians. Jadi, parameter populasi yang berupa rata-rata diuji melalui X-bar. Selanjutnya di simpangan melalui simpangan baku. Nah, sedangkan varian diuji juga melalui varian. Dalam statistik pengujian parameter melalui statistik data sampel tersebut dinamakan uji hipotesis statistik. Oleh karena itu, penelitian yang berhipotesis statistik adalah penelitian yang menggunakan sampel. Dalam statistik, hipotesis yang diuji adalah hipotesis nol, karena tidak dikehendaki adanya perbedaan antara parameter populasi dan statistik atau sampel. Sebagai contoh, nilai suatu mata pelajaran gitu dari suatu mata kuliah dari 2000 mahasiswa rata-ratanya 8,0. Selanjutnya dari 2000 mahasiswa itu diambil sampel 100 orang dan nilai rata-ratanya dari sampel mahasiswa itu adalah 8,0 juga. Misalnya. Hal ini berarti tidak ada perbedaan antara parameter data populasi dan data statistik atau data sampel. Hanya dalam pencatatan nilai parameter jarang diketahui. Statistik non-modelik tidak menguji parameter populasi tapi menguji distribusi. Penggunaan statistik parametris dan non-parametris tergantung pada asumsi dan jenis data yang akan dianalisis. Statistik parametrik memerlukan asumsi bahwa data yang akan dianalisis berdistribusi normal. Lalu parametris berarti harus
Jadi diuji dulu datanya ternyata normal, maka analis datanya bisa menggunakan statistik parametrik gitu ya. Kalau tidak normal, maka menggunakan statistik non parametris. Penggunaan salah satu tes mengharuskan data dua kelompok atau lebih yang diuji harus homogen. Ya, homogen. Homogen. Homogen dalam regresi harus terpunya asumsi linearitas. Statistik non-parametrik tidak harus berdiskusi normal. Statistik parametris pada umumnya datanya rasio dan interval, sedangkan non-parametris datanya ordinal dan nominal. Untuk menguji hipotesis dalam penelitian kuantitatif yang menggunakan statistik, ada dua hal utama yang diharuskan, yaitu macam data dan bentuk hipotesis yang diajukan. Bagaimana teknik analisis data dalam penelitian kualitatif? Dalam penelitian kualitatif, data yang diperoleh dari berbagai teknik pengumpulan data atau teknologi, baik itu dari wawancara, observasi, dokumentasi, dan lain mengakibatkan variasi data tinggi sekali. Variasi data yang tinggi ini mengakibatkan teknik analisis data yang digunakan belum ada pola yang jelas. Jadi kalau misalkan dari sosiometri, dari penilaian diri gitu ya, itu pasti banyak sekali variasinya atau satu dengan lain. Makanya karena bahasa teknik maka digunakanlah atau cara untuk supaya jelas polanya analisisnya. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan cara mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kembali kepada orang lain. Nah, itu menurut bukannya seperti itu. Analisis data digunakan untuk memahami hubungan dan konsep dalam data sehingga hipotesis dapat dikembangkan dan evaluasi. Analisis data berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian, dan hubungan dengan suan. Analisis data adalah mencari pola. Jadi pada dasarnya analisis data itu dalam kerangka untuk mencari pola seperti apa antar konsep-konsep yang ada di dalam suatu data penelitian itu. Nah, teknik analisis data ini minimal yang sering digunakan itu biasanya dari Mill and Haberman, yaitu teknik data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data itu, aktivitasnya prosesnya itu adalah data reduction, data display, dan function drawing atau verification. Sedangkan menurut Spradley, gitu, tahapan-tahapan analisis data kualitatif itu pertama memilih situasi sosial, lalu melaksanakan observasi partisipan, lantas mencatat hasil observasi dan wawancara. Yang keempat, melakukan observasi deskriptif. Yang kelima, melakukan analisis domain. Yang keenam, melakukan observasi terfokus. Yang ketujuh, melaksanakan analisis taksonomi. Yang kedelapan, melakukan observasi terfleksi. Yang kesembilan, melakukan analisis komponensial. Yang ke-10, melakukan analisis tema. Ke-11, temuan budaya. Dan yang ke-12 itu adalah menulis laporan kajian kualitatif. Nah, yang sangat penting di dalam analisis data kualitatif menurut Spradley itu adalah ada 4 analisis data, yaitu ada yang namanya analisis domain. Apa itu analisis yang untuk memperoleh gambaran yang umum
dan menyeluruh dari objek penelitian atau situasi sosial. Ditemukan berbagai domain atau kategori diperoleh dengan pertanyaan grand dan miniatur. Peneliti menetapkan domain tertentu sebagai pijakan untuk penelitian selanjutnya. Makin banyak domain yang dipilih, maka semakin banyak waktu yang diperlukan untuk melakukan penelitian. Analisis taksonomi, domain yang dipilih tersebut selanjutnya dijabarkan menjadi lebih rinci untuk mengetahui struktur internalnya, dilakukan dengan observasi terfokus. Analisis komponensial mencari ciri spesifik pada setiap struktur internal dengan cara mengkontraskan antar elemen. Dilakukan melalui observasi dan wawancara terseleksi dengan pertanyaan yang mengkontraskan. Dan yang keempat, analisis tema kultural, mencari hubungan di antara domain dan bagaimana hubungan dengan keseluruhan dan selanjutnya disalahkan ke dalam tema atau judul penelitian. Nah, yang sering juga digunakan di dalam penelitian kualitatif itu adalah analisis konten. Nah, analisis konten itu adalah metode untuk mengumpulkan dan menganalisis muatan dari sebuah teks. Teks ini dapat berupa regulasi hukum, karya ilmiah atau karya sastra, atau mungkin juga teks pidato gitu ya. Penelitian bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tulis atau cetak, misalnya media massa juga bisa. Nah, konten analisis itu metode untuk mengetahui kesimpulan sebuah teks. Weber mengatakan bahwa pemahaman dasar dari analisis isi adalah bahwa banyak kata sesungguhnya dapat diklasifikasikan dalam kategori-kategori yang lebih kecil. Setiap kategori dibuat berdasarkan kesamaan makna kata dan kemiripan makna kata dari setiap teks atau pembicaraan. Dengan asumsi itu kita dapat mengetahui fokus dari pengarang, pembuat teks atau pembicara dengan menghitung jumlah kategori yang ada dalam teks tersebut. Yang ketiga, setelah kita bicara tentang unit analisis, teknik analisis data, dan yang ketiga bicara tentang metode analisis. Metode analisis adalah cara peneliti dalam membahas permasalahan dalam penelitian kualitatif. Metode analisis adalah bagaimana apa yang ditulis dalam bab 4 dalam sebuah laporan penelitian. Ada beberapa metode analisis dalam penelitian kualitatif. Di antaranya analisis sistem, analisis manajemen, analisis SWOT, analisis cost and benefit, analisis fishbone, analisis perusahaan. Penentuan metode analisis yang digunakan tergantung kepada tema penelitian dan atau fokus permasalahan. Misalnya, penelitian berjudul evaluasi kebijakan smart city di kota Bandung, maka metode analisis yang relevan adalah analisis sistem, manajemen, dan mungkin juga cost benefit. Judul penelitian manajemen perkantoran berbasis TIK di kantor Dr. SX, maka metode analisis yang relevan adalah analisis SWOT atau manajemen strategi. Judul penelitian memicu kinerja UMKM company, maka metode analisis yang relevan adalah analisis fishbone. Judul penelitian model monitoring dan evaluasi penggunaan dana BOS di Kabupaten B, maka metode analisis yang relevan adalah analisis perusahaan atau sistem. Judul penelitian prioritas Dinas Kesehatan Kabupaten X, maka metode analisis yang relevan adalah cost benefit, sistem atau manajemen. Judul penelitian efektivitas pencapaian tujuan pembangunan infrastruktur di Kabupaten D, maka metode analisis yang relevan adalah cost benefit, sistem atau SWOT. Judul penelitian faktor determinan penentu efisiensi BUMDes Desa E, Kecamatan E, Kabupaten Y, maka metode analisis yang relevan adalah fishbone analysis atau cost benefit atau sistem. Judul penelitian model pembiayaan kolaboratif program asistensi UKM di Kabupaten Y, maka metode analisis yang relevan adalah analisis SWOT atau manajemen strategi. Contoh metode analisis dalam penelitian dengan judul evaluasi kebijakan smart city di Kota Bandung. Maka analisisnya dengan menggunakan pertama harus dicari bagaimana input dari dari kebijakan itu. Ya, misalkan baik itu apa kebijakannya, lalu bagaimana SDM-nya, bagaimana sarana prasarananya,
bagaimana dananya. Lalu bagaimana proses pelaksanaan smart city seperti apa? Nah, ini bisa juga nanti pelaksananya itu bagaimana perencanaannya, bagaimana pelaksanaannya gitu ya. Lalu bagaimana apa simulasinya, atau mungkin langsung aja kepada proses pelaksanaannya, yaitu apa bagaimana SDM, uang, sarana-sarana dilakukan. Seorang pemimpin itu bagaimana menggerakkan itu semua. Ya, seorang pemimpin bagaimana supaya SDM itu bekerja. Nah, itu dengan cara misalnya memberi perintah, memberi komando, ya, mengarahkan, membimbing, memberi contoh gitu ya, memotivasi, memberi sanksi, memberi reward gitu. Nah, itu contohnya, termasuk di dalamnya bagaimana mengambil keputusan itu. Yang selanjutnya apa, sejauh mana output pelaksanaan kebijakan smart city di Kota Bandung. Nah, berarti kita cari outputnya apa ya? Output itu biasanya berkaitan dengan bagaimana uang yang sudah dipakai gitu ya, berapa banyak, lalu laporan pertanggungjawabannya. Lalu apa dan sejauh mana outcome pelaksanaan kebijakan smart city di Kota Bandung itu, berarti ya harus dinilai apa hasilnya itu apa. Ya, hasil apa, terutama hasilnya itu ya ada orang-orang atau SDM pemerintah Kota Bandung yang semakin terampil, orang-orang yang banyak menggunakan masyarakat yang menggunakan pelayanan melalui TK atau internet. Lalu juga misalnya ada pelayanan berbasis internet gitu ya. Lalu apa dan bagaimana impact pelaksanaan kebijakan smart city di Kota Bandung? Sekarang dampaknya, apakah pelayanan itu lebih bermutu, apakah pelayanan lebih efisien gitu ya, lebih efektif, lalu bagaimana benefit ya, lalu bagaimana benefit dari pelaksanaan smart city itu. Kalau bicara benefit berarti kira-kira ada nggak dampak bagi kesejahteraan pelayan, ada nggak dampak kepada implementasi pemerintah. Nah, itu kira-kira analisis itu yang dilaporkan di dalam bab 4 itu. Nah, misalnya ada lagi judul penelitian model pembiayaan kolaboratif program asistensi UMKM di Kabupaten. Nah, apa yang kalau kita mau menggunakan manajemen strategis, maka bagaimana kita membuat model itu dengan model pembiayaan kolaboratif itu dengan cara misalnya melakukan analisis SWOT atau manajemen strategis gitu ya. Berarti kita harus mencari melakukan analisis SWOT dulu, apa kekuatan yang dimiliki kabupaten dalam melakukan program pembiayaan kolaboratif ini untuk asistensi KKM. Lalu apa kelemahan, apa peluang, apa tantangannya, baru kita bicara misalnya apa kira-kira yang terbaik untuk membuat visi-misi, tujuan dan sasaran, bagaimana strategi untuk melaksanakan visi-misi tujuan dan sasaran, lalu bagaimana program-programnya. Nah, itu dibikin model tersendiri gitu nanti setelah kita melakukan analisis, atau mungkin pakai analisis yang lain, misalnya analisis manajemen, bagaimana seharusnya model pembiayaan kolaboratif itu direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi atau diawasi, dikendalikan. Nah, itu dibikin modelnya.
Saya kira itu yang berkaitan dengan perkuliahan metodologi pada kesempatan ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.